Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak, sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah mempelai dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan di mana saja Anda berada. Jumpa kembali bersama saya dalam renungan mingguan di channel ini. Tak terasa kita sudah memasuki minggu biasa yang ke-32. Tinggal beberapa minggu lagi kita akan memasuki tahun baru dalam kalender liturgi gereja. Bacaan Injil hari Minggu ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Tuhan Yesus dalam Injil hari Minggu ini mengucapkan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya. Perumpamaan ini sangat familiar bagi kita. Ia mengatakan hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antara gadis itu bodoh dan 5 yang lain bijaksana. Yang bodoh membawa pelita namun tidak membawa minyak, sedangkan yang bijaksana selain pelita mereka juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Mereka sama-sama menunggu dan menantikan mempelai laki-laki itu. Ketika mempelai datang tengah malam, mereka tertidur. Mereka pun bangun, lalu membereskan pelita mereka. 5 gadis yang bodoh kehabisan minyak dan meminta minyak kepada gadis-gadis yang bijaksana. Namun persediaan minyak tidak cukup. 5 gadis bijaksana menyarankan 5 gadis yang bodoh itu untuk membeli saja pada penjual minyak. Sementara 5 gadis bodoh membeli minyak, mempelai laki-laki datang. 5 gadis bijaksana sudah siap dan bersama mempelai laki-laki itu masuk dalam ruang perjamuan nikah. Sementara 5 gadis yang bodoh terlambat. Pintu sudah tertutup ketika mereka datang. Mereka pun tidak dapat masuk dalam ruang perjamuan nikah. 5 gadis bodoh itu datang dan meminta kepada tuan pesta supaya membukakan pintu bagi mereka. Namun tuan pesta itu menjawab mereka bahwa ia tidak mengenal mereka. Mereka tidak dapat masuk dalam perjamuan nikah itu. Kesimpulan akhir dari perumpamaan ini adalah nasihat untuk selalu berjaga-jaga, sebab tak seorang pun yang tahu kapan hari maupun saatnya mempelai laki-laki itu datang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa pesan sabda Tuhan hari ini? Pertama, Tuhan mengundang kita untuk menjadi orang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang tahu mengantisipasi tentang hal-hal yang akan terjadi, selalu siap dan berjaga-jaga.
Allah kita adalah Dia yang selalu memberi kejutan. Kita tidak tahu kapan Ia akan kembali. Tugas kita ialah untuk selalu bersiap sedia, selalu berjaga-jaga, sehingga ketika Ia datang, kita tidak cemas lagi, kita tidak tergesa-gesa, tapi selalu siap untuk masuk bersamanya dalam perjamuan nikah abadi. Kedua, dalam menyongsong kedatangan Tuhan, Ia menghendaki agar kita kuat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Ia menghendaki agar kita selalu mencarinya, membangun relasi yang baik dengannya, sehingga kelak pada waktunya Ia akan mengenal kita, menerima kita dalam pesta perjamuan nikah abadi, seperti menerima teman lama yang sudah saling kenal. Ketiga, dalam menjalani kehidupan ini, kita hendaknya saling memperhatikan dan saling mengingatkan untuk selalu berjaga-jaga. Mari kita menghabiskan waktu-waktu hidup kita dengan berbuat baik. Dan akhirnya, semoga Allah yang Maha Bijaksana menganugerahi kita kebijaksanaan, agar kita mampu memahami dan melaksanakan kehendak-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati.